Belakangan ini ada hangat isu yang mendiskreditkan Ustadz. Walaupun sebenarnya isu itu berkembang, sudah clear dan sudah terklarifikasi. Namun masih ada pihak-pihak yang terus mencari-cari celah untuk terus menjatuhkan Ustadz dengan berbagai cara. Yang membingungkan penyebar kebencian tersebut mengaku bermanhaj salaf. Mohon nasihatnya Ustadz untuk orang-orang seperti itu. Dan bagaimana Ustadz Khalid menyikapi hal ini? Allah musta'an. Ya. Untuk apa antum masuk ke zona itu ya? Ada orang begitu subhanallah, tidak tabayun. Atau mungkin baru belajar beberapa kali, beberapa ilmu. Sudah menganggap semua orang walaupun da'i. Atau mungkin, saya tidak mengatakan diri saya, tapi siapa saja ustadz mungkin yang pernah belajar, mungkin punya kapabilitas ilmu lebih dari dia. Maksudnya dia lebih hormati kan. Terlebih lagi memang, ini yang saya bilang, kadang-kadang penyakit di majelis ilmu kita, baru belajar setahun, 2 tahun sudah menganggap dirinya boleh mentahdzir. Ustadz ini salah, ustadz itu salah, ustadz ini ditinggalkan, ustadz itu begini, ustadz ini tidak mengerti. Ya akhi, apa ya? Apa itu? Apa aibnya kalau saya ditanya sesuatu saya bilang saya tidak tahu? Apa aibnya? Yang saya pelajari selama ini itu manhaj, itu metode. Kalau kita hati-hati jangan bilang kalau kita tidak tahu kan. Oh berarti akidah saya sudah rusak. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Saya waktu ditanya masalah arsy itu apakah makhluk atau tidak, di awal pertemuan saya mengatakan saya tidak tahu. Apanya yang aib kalau saya tidak tahu? Memang saya tidak tahu, saya belum, maksud saya adalah argumentasi yang tepat. Saya bukan memungkiri arsy ada, gitu kan? Tapi saya membutuhkan argumentasi. Lalu ada cuplikan saya luruskan. Lalu saya jelaskan tafsir surah Al-An'am 102, pendapat Baihaqi, pendapat Az-Zahabi. Saya paparan, pancarkan, ada cuplikannya. Cuma memang teman-teman ini tergesa-gesa, gitu kan? Yang kadang-kadang menjadi masalah seperti ini, karena dia sudah terlanjur ekspos mungkin, lalu dia dapat data baru, oh ternyata ini keliru, ini sudah ada perbaikan atau ada sudah pelurusan. Itu biasa akhi. Imam Syafi'i punya pendapat, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Imam Ahmad juga begitu, banyak masalah. Yang penting kita bukan mengaku sesuatu yang tidak punya ilmu, tapi kalau kita bilang tidak tahu, sampai ada perkataan para ulama mengatakan tidak tahu setengah ilmu, gitu. Daripada kita mengajarkan orang yang salah kan. Tapi setelah itu saya sampaikan argumentasi dan saya tidak pungkiri sama sekali kalau arsy adalah ciptaan Allah SWT. Ini sekarang mungkin yang dimaksud adalah ada beberapa teman-teman yang sudah terlanjur mungkin dia sebarkan, lalu sudah ada pelurusan, lalu kemudian mereka merasa malu untuk mengatakan, oh iya ini sudah selesai. Kan gitu. Ini tidak baik teman-teman sekalian. Saya dan antum ini penuntut ilmu. Kita masih baru belajar semuanya, saya pun menganggap diri saya masih belajar. Dan kalau kita lagi tahap belajar, kita menggali ilmu, bukan cuma menjatuhkan orang. Ada orang baru mengaku punya tulisan sedikit, mungkin punya cuplikan sedikit, sudah menganggap dirinya seorang alim yang harus menjatuhkan orang lain. Itu apa ya? Sampai di mana kapabilitas ilmu antum itu? Gitu. Jadi nggak usah, kalau memang sudah diluruskan, gitu kan. Yang jazakallah khair, saya lihat Ustaz Badrus Salam, jazakallah khair. Ya. Itu meluruskan masalah ini dan beliau membantu saya menjelaskan, bukan aib itu. Itu sangat jazakallah khair. Saya juga berterima kasih pada beliau dari majelis ini dan saya juga sudah menghubungi beliau secara langsung masalah itu. Jadi lebih baik teman-teman kita sibukkan diri pada hal-hal yang, kalau ada sesuatu yang sampai tentang dai, tentang orang, mana ustaz juga kan manusia biasa, bisa salah. Kalau ada orang tidak pernah mengatakan tidak tahu sama sekali, itu luar biasa, tanda tanya. Tapi kalau dia bilang tidak tahu, wajar. Allahu a'lam, itu yang saya tahu ya. Dan saya selalu menyingkapi apapun yang dilemparkan kepada saya mengambil hikmahnya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang menguji saya, pertama. Maka ini pasti di setiap akhir ujian ada peninggian derajat. Yang kedua, saya dapat transfer pahala banyak. Jadi kalau antum siap transfer pahala, ahlan wa sahlan, saya mau terima. Buku amal saya terbuka, transfer aja terus setiap hari gitu. Tapi saya sarankan jangan, karena antum sudah capek-capek beribadah lalu pindah ke saya, kenapa gitu? Kan gitu. Kemudian juga teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali tadi, bagi teman-teman yang sedang sibuk di medsos, jadikan itu media dakwah, bukan media komersial. Media dakwah sehingga antum ikhlas mau cari ilmunya. Ini orang-orang yang buat heboh, buat judul yang luar biasa gitu, sampai seakan-akan judul itu sudah luar biasa, menyalahkan orang atau mengkafirkan atau apalah, supaya nanti heboh, orang banyak mengunjungi. Ini uangnya haram kalau dia dapatkan pun, dia sebarin fitnah kan. Allahu a'lam, seperti itu. Dan saya sarankan itu, saya tahu dan saya sangat yakin Allah SWT maha melihat, maha mengetahui. Dan alhamdulillah akidah ini sangat tertanam dalam hati saya tidak pernah ragu dengan masalah itu. Dan memang tidak mungkin teman-teman semua orang setuju dengan kita. Jangankan kita, Rasulullah SAW ada orang yang tidak cocok sama beliau.
Orang-orang munafik kan tidak suka dengan Nabi SAW ya. Sampai beliau meninggal masih banyak fitnah yang disebarkan. Di masa hidupnya difitnah istrinya berzina, difitnah Nabi SAW mengajar-ngajar sahabatnya untuk berperang di musim panas, masih bisa musim dingin, mengambil hartanya mereka lah, segala macam hal. Orang-orang musyrik Mekah mengatakan Muhammad mengambil istri-istri kami, karena para istrinya hijrah dan suaminya tidak mau masuk Islam, dan banyak hal. Tapi Nabi SAW sabar. Masa kita lebih baik daripada Nabi SAW? Tidak mungkin kita hidup semuanya orang acungkan jempol begini. Pasti ada yang ke bawah. YouTube juga begitu kan? Ada gini ya. Dan subhanallah ada saja pasti orang, ada saja 2 orang, 3 orang, ada. Sudah begitu memang. Ya. Sudah begitu, gak masalah. Ya. Kita selalu bersama Allah SWT. Inna ma'i rabbi sayahdin. Tuhanku akan selalu bersamaku memberikan petunjuk. Gitu kan? Yang penting alhamdulillah saya punya prinsip dasar. Kalau saya salah saya terima masukan dan saya tidak merasa malu minta maaf. Bagi saya biar di media saya sampaikan. Saya minta maaf karena begini-begini. Atau saya luruskan dulu, saya sebutkan begini, maka ini yang saya temukan sekarang. Apanya yang salah? Karena sesuatu yang aib. Bagi saya itu justru konsep seorang penuntut ilmu. Bukan begitu? Alhamdulillah. Dan antum bisa menilai kok. Ini kadang-kadang subhanallah dari sekian ratus ceramah, mungkin ada satu apa yang bisa dipelintir, itu yang dicari masalahnya. Ini yang ratusan ini hilang semua. Ini luar biasa. Terus apa andil kamu dalam agama? Ngapain cari kesalahan saudara muslim? Gitu kan? Apalagi kalau tidak minta maaf, bagaimana? Kalau hari kiamat siap nggak bagi-bagi pahala nih? Kan jadi masalah ya. Dan alhamdulillah saya juga punya metode, saya tidak akan membalas. Bukan sifat saya itu. Kalau ada orang bicara begini aja lah, apa aja, berantem segala macam, antara kamu dengan tembok deh ya. Saya mau berantem sama orang kafir nanti di medan perang, bukan sama kamu yang sudah syahadat, kan gitu. Nggak mungkin itu. Untuk apa kita ribut dengan saudara kita muslim? Mengalah aja. Allah bersama kita kok. Dan kita yakin konsep hadis yang sudah sangat jelas, kalau kita tidak akan ditimpa musibah kecuali yang Allah sudah takdirkan. Dan kalau Allah sudah takdirkan tidak akan luput. Dan tidak akan kita akan mendapatkan janji Allah walaupun seluruh orang menolaknya. Allah akan datangkan masalah itu. Hadis sahih menjelaskan masalah itu. Dan alhamdulillah ala kulli hal, saya merasa justru ini peringatan dari Allah kepada saya mungkin secara pribadi supaya lebih banyak mendalami ilmu, dan itu bukan aib. Dan saya juga merasa bahwasanya saya bisa tahu siapa orang yang ikhlas, siapa orang yang tidak ikhlas. Ya, biasa saja. Bagi saya alhamdulillah ala kulli hal. Ya, itu tadi ditanyakan sikap saya. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya mohon sampai ini dimengerti oleh masyarakat Indonesia yang begitu ceramah kita. Berhenti untuk memberantemkan para dai-dai. Kalau di majelis kami ditanya, kami jawab seperti yang kami ketahui. Di majelis ustadz lain ditanya, dia akan jawab seperti yang dia ketahui. Dan tapi pasti punya argumentasi masing-masing. Antum pakai akal sehat, cerna. Mana yang benar, mana yang menurut antum argumentasi yang lebih kuat, maka terimalah. Kan begitu. Yang penting setiap penyampai bertanggung jawab hari kiamat. Saya alhamdulillah yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab hari kiamat. Saya siap untuk itu karena saya selalu pakai referensi. Saya juga takut kepada Allah SWT. Kan gitu. Dan tidak akan berbekas teman-teman sekalian ilmu yang disampaikan oleh seseorang kalau dia sendiri tidak mengamalkannya. Itu konsep dasar. Kalau antum hadir di majelis saya ini tidak merasakan manfaat secara keimanan, berarti saya orangnya asal ngomong saja. Kalau antum merasa berbekas, pulang ingin lebih ibadah, berarti saya sudah mengamalkan itu. Itu sudah umum, gitu kan? Sekarang antum selama hadir di majelis ini tidak mungkin antum hadir sebanyak ini kalau tidak rasakan ada manfaat, kan? Saya pun merasa khawatir kalau saya sampaikan lalu saya tidak kerjakan, hukuman berat buat saya tahu teorinya, kan gitu. Maka alhamdulillah ala kulli hal, saya cuma mengatakan itu, dan pasti Allah SWT menjanjikan sesuatu yang lebih besar untuk itu.